Setelah menunggu beberapa menit tanya, Tiong kembali masuk ke dalam kamar dan kini Ian sudah berpakaian dengan baju yang lebih hangat. Pria itu mengambil kompresan air hangat yang sudah disiapkan oleh media tadi dengan hati-hati dan penuh kelembutan. Pria itu menempelkan kompresnya di sekitar dahi hingga leher Ian. Nafas Odysseus perlahan terlihat teratur dan kerutan di dahinya mulai menghilang. Suara maid masuk membawa semangkuk bubur dan susu hangat. Dia menyuruhnya keluar dan membiarkan dia merawat Ian sekarang. Aku tak tahu bagaimana caranya agar membuatmu tetap hangat, tetapi jika kau tidak ingin sakit, kau bisa memakan buburmu. Aku dengar kau belum makan malam. Suara itu terdengar sangat datar, namun terlihat sekali ada nada khawatir di sana. Mereka sedang dihangatkan, benarkah? Maka dari itu tubuhmu juga harus hangat kembali agar bisa mereka. Ian masih diam dengan wajah lemahnya. Aku akan menyuapimu, kau bisa bangunkan. Ian membalas dengan gelengan pelan. Dia menghela nafasnya lalu tangannya dengan perlahan sedikit mengangkat tubuh lemah Ian agar bisa duduk menyender di headboard ranjang. Berhenti membicarakan kelinci itu. Sekarang yang perlu kau khawatirkan adalah dirimu sendiri. Ian sempat ternyata kaget ketika mendengar suara marah. Taeyong, aku hanya mengkhawatirkan mereka. Taeyong berantakan menurunkan mangkoknya dan kembali mendesak kasar. Dan kali jangan melakukan hal yang akan membahayakan dirimu, ujar Taeyong penuh peringatan. Ian hanya mengangguk pelan sebagai balasan. Jangan diam saja, lanjutkan makanmu. Ian dengan menurut kembali memakan bubur yang Taeyong siapkan. Setelah makan beberapa sendok, Ian meminta berhenti untuk melanjutkan makan buburnya. Gadis itu mulai merasa kenyang dan Taeyong memeluknya. Dia mengambil segala susu hangat yang disediakan untuk Ian. Baru saja pria itu ingin memberikan susu itu kepada Ian, namun terhenti ketika ada seorang maid yang kembali masuk ke dalam kamar Ian. Tuan Kim, tamu wanita beranda sudah berada di ruang tamu. Ini sudah malam dan aku juga harus tidur. Jangan membuat wanitamu menunggu. Bukankah dia datang untuk menghiburmu? Ian berucap lembut, namun makna sarkas sangat jelas dari ucapannya. Tatapan mereka berdua bertemu dan dia menatap wajah Ian dengan pandangan yang sulit diartikan. Entahlah, tapi pria itu merasa hal aneh yang melanda hatinya sekarang. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Setelah mengucapkan itu, Ian langsung menenggak habis segala susunya dan menaruh kembali gelasnya di atas
Dengan pelan tubuh gadis itu kembali berbaring dan membelakangi tubuh Taeyong yang kini masih duduk membeku di pinggir kasur. Hati pria itu berasa seperti diremah sangat kuat. Kenapa dia tidak suka ketika mendengar Ian berkata seperti itu? Kenapa dia lebih baik mendengar Ian melarangnya? Kenapa dia mengharapkan Ian membuatnya untuk tidak pergi? Dan ia memang tidak pantas mengharapkan pria itu mengucapkan penyesalan, karena dari sikapnya saja sudah sangat jelas jika pria tidak pernah merasa bersalah. Tidak tahukah dia jika perlakuannya mampu membuat Ian sangat terluka? Ian terdiam dan membuka matanya ketika merasakan lengan kekar memeluk tubuhnya arah dari belakang. Ini sudah malam dan aku baru saja menyuruhnya untuk pulang, bisiknya di telinganya. Bukankah melepaskan Taeyong Yusuf semakin erat memeluk tubuh mungil itu? Pria itu menenggelamkan kepalanya di jeruk leher gadis itu dan berucap lirih yang mampu membuat Ian langsung terdiam. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Dan akhirnya isak tangis Ian kembali pecah ke dalam pelukan hangat pria itu. Yang menangis karena akhirnya mendengar permintaan maaf yang dia harapkan benar-benar keluar dari bibir pria itu, walaupun Ian tidak yakin permintaan maaf itu tulus atau tidak. Karena dia sedang menunggu yang di balik kesendiriannya, dan dia sedang menunggu seseorang untuk datang sesuai dengan janji mereka. Tak menunggu terlalu lama, akhirnya seseorang yang dinanti tiba. Lama menungguku. Tidak, Kim Minggu pria duduk berseberangan dengan Kang Saga yang dari tadi memasang wajah serius. Pria itu bahkan masih bertanya-tanya ada angin apa sampai gadis yang beberapa kali sinis kepadanya itu mengajaknya untuk bertemu. Kupikir kau mengajak Ian juga ke sini, ujar Minggu. Rumput Amerikanonya, dia sedang beristirahat di rumah. Lalu ada apa sampai kau memintaku untuk pergi? Sally mengeluarkan sesuatu dari saku mentalnya dan dengan hati-hati dia meletakkan sebuah foto itu di atas meja. Ketika melihat apa yang sudah ditunjukkan barusan, raut wajah Minggu langsung berubah. Pedro tertegun sekaligus merasa sesak ketika melihat foto di atas meja itu. Lembar foto berukuran kecil yang dimana foto tersebut terkapar jelas wajah Minggu dan kekasihnya Chungyan. Foto yang berlatar belakang di lantai dengan keduanya saling berpelukan sangat mesra. Selby semakin merasa tidak tega untuk mengatakan suatu rahasia kepada Mingyu. Melihat raut wajah dan terpukul dari pria itu mampu membuat dia ikut merasakan kesedihannya. Pria yang malang. Aku tahu kau sudah mengikuti Ian sejak lama. Aku juga tahu kau sedang menyelidiki kasus kematian kekasihmu itu.
Dan Mingyu dan Dapre itu semakin sesak setelah mendengar perkataan Sugi barusan, di mana pada akhirnya semua yang Mingyu harapkan benar-benar nyata, di mana semua yang dianggap halusinasi memang benar ada, di mana kekasihnya yang sudah mati ternyata masih hidup. Ini untuk itu aku minta bantuan, bukan hanya kau satu-satunya orang yang bisa membantuku. Mingyu diam dengan segala keterkejutannya. Bantu aku membebaskan kekasih. Taewan baru saja dibuat panik, tapi setelah itu dia tertawa ketika Sulgi bilang jika ada duka di rumahnya karena empat kelinci Melian mati karena sakit. Mereka awalnya sempat tidak ingin pulang, tapi sekali lagi ucapan Sulgi mampu membuat seorang Kim Tae menurun hanya karena Sulgi bilang seharian ia menangis di taman belakang setelah keempat kelincinya mati. Mereka turun dari mobil mewahnya. Ketika sudah sampai di kediamannya, Tiang berjalan memasuki rumah dengan santai dan tenang, walaupun raut angkuh dan dingin tidak pernah hilang dari wajah tampannya. Pria itu sempat mengerit heran ketika menyadari para pekerja dan pengawal yang ada di dalam rumah menempelkan bunga lili di setiap saku bajunya. Ada apa? Di mana dia, Nona Yana sejak tadi siang berada di halaman belakang. Dia sendiri. Ada Nona Kang yang membantunya dari jauh tanpa banyak bertanya-tanya lagi. Taeyong melangkahkan kakinya menuju halaman belakang. Bukannya menjawab, Taeyong justru kembali bertanya, kenapa kau di sini? Kau tak bersama Yen? Sugi menghela nafasnya dengan wajah yang terlihat frustasi. Gadis itu tidak ingin aku temani. Dia bilang sudah membutuhkan waktu sendiri karena rasa kehilangannya. Ya ampun, pria yang mati hanya 4 ekor kelinci, tapi dia bersikap seolah-olah sekelompok tentara Korea meninggal di tempat. Dia hanya bisa terkekeh pelan mendengar keluhan dari gadis cantik di depannya. Aku sudah menahan lapar di sini berjam-jam. Ya sudah, sana makan. Dasar beruang. Apa mau aku buatkan kopi? Tahu Sugi sebelum melangkah. Tidak, sekali aku sakit minum kopi buatanmu. Sugi menyengir lebar dengan matanya menyipit. Aku sudah kali mau kopi racun. Mungkin kau juga mau aku buatkan sekarang. Kau cari mati. Baru saja Taeyong memukul kepala di situ, namun Sugi sudah lebih dulu lari dengan tertawa terbahak-bahak. Taeyong menggelengkan kepalanya sebelum melangkah pelan menuju kebun bunga lili. Dari jauh Taeyong dapat melihat dengan jelas seorang gadis yang memakai blouse dress berwarna putih sedang duduk di rerumputan sambil memeluk seekor kelinci yang kini tersisa satu yang hidup.
sudah berada di dekat Yen, Taeyong langsung ikut menundukkan tubuh tegapnya di atas rumputan berhadapan langsung dengan wajah polos milik si cantik itu. Lupa pulang. Kau mendapatkan kabar jika di rumah sedang berduka, balas dia dengan senyum tipisnya. Taeyong bisa dengan jelas melihat gadis itu sedikit menyuntikkan bibirnya. Yen mulai menunjukkan wajah sedihnya. Gadis itu bahkan semakin erat memeluk kelinci yang ada di dekapan. Kesehatan dia terpenting, tapi aku tidak ingin mereka mati. Apa? Yen kembali menangis lagi, dan itu semakin membuat Taeyong jadi tidak tega. Kenapa kau cengeng sekali sih? Taeyong menangkap wajah gadis itu untuk ia bersiar matanya. Siapa yang tidak akan sedih jika kesayanganmu mati? Salian dengan isak tangis yang justru terlihat menggemaskan di mata Taeyong. Mana bisa seperti itu, kematian seorang tidak ada yang tahu selain Tuhan. Maka dari itu berhentilah bilang tentang kematian, karena aku tidak